Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ibadallah, usikum wa iyaya taqullah. Faqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuridillahu bihi khairan." Qala man salaka man Allah bihi. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin insyaallah. Alhamdulillah di malam hari ini kembali dipertemukan dan kita masih akan melanjutkan kaji kita tentang pembahasan ensiklopedia larangan dalam syariat. Kita masih dalam bab 1 yaitu bab akidah, yaitu pasal ketiga. Kemarin adalah larangan munafik, sebelumnya larangan syirik. Maka ini yang ketiga itu adalah larangan keras ya. Memang dalam bukunya disebutkan seperti itu. Larangan keras terhadap riya. Kenapa pakai larangan keras? Karena ini bisa menjangkiti siapa saja, baik awam maupun ulama, haji maupun yang bisa menjangkit yang namanya. Untuk itulah kaum muslimin, ini yang akan menjadi kaji kita di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa melakukan amalan-amalan dengan ikhlas dan terbebas dari riya. Baik, sebelumnya selawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita dan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang sepakat dalam dunia Islam. Satu hal kaum muslimin, kita harus kenali tabiat jiwa kita ini. Kita ya. Jadi jiwa ini tuh senang kok kalau dapat sanjungan. Sebaliknya, setiap kita kayaknya pasti tidak suka, kecewa ketika kita itu terhinakan. Jiwa seperti itu. Sehingga kadang untuk mendapatkan sanjungan apapun dilakukan. Apapun dilakukan. Yang penting bisa mendapatkan sanjungan dan pujian. Sebaliknya juga gitu. Supaya kemudian bisa terhindar dari berbagai macam celah. Itu mungkin tadi dengan cara menampakkan dakwah kita, menampakkan mungkin infak atau mungkin amalan yang lain ya, entah itu mungkin sholat, puasa dan seterusnya, bahkan mungkin ibadah haji, umroh kita dan seterusnya, kita kemudian melakukannya demi mengejar. Atau mungkin supaya kita tidak dicela, tidak diremehkan, tidak dianggap hina dan seterusnya. Dan faktanya kita juga senang kok bila kebaikan kita itu dibalas dengan kebaikan. Sebaliknya kita juga sedih ketika amal yang kita lakukan, kebaikan yang kita perbuat ternyata tidak terperhatikan. Sehingga terkadang kita jadikan amal agama untuk mencari kemuliaan atau keuntungan dunia. Inilah tabiat jiwa yang harus kita kenali. Karena ini perkara yang kadang itu seperti rayapan semut, sehingga mungkin jarang orang bisa merasakannya. Kalau mungkin di punggung kita itu ada semut merayap, kira-kira bisa merasakan? Baju di punggung kita bisa merasakan? Kayaknya enggak. Makanya jarang orang yang kemudian terselamatkan dari riya seperti ini. Karena ini lembut banget. Bahkan kalau kita tidak pernah memperhatikan gerak batin, kayaknya tidak akan bisa mampu mengenali. Ini urusan batin. Baik Bapak Ibu, dari situ yuk kita kenalan apa sih yang dimaksud dengan riya dan juga sum'ah. Karena ini satu perkara yang mirip-mirip dari sisi tujuan itu sama. Riya dan sum'ah itu dari sisi tujuan sama. Ini kaum muslimin. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kemudian menyebutkan gini, riya itu menampakkan ibadah. Nah, riya itu dari kata ro'ah. Ro'ah itu ya suka memperlihatkan amal. Jadi menampakkan ibadah dengan tujuan agar dilihat manusia. Sehingga kemudian mendapatkan, sebenarnya nggak cuma pujian ya, tapi mendapatkan benefit lah, keuntungan
duniawi dari mereka. Yang namanya keutamaan kan bisa pujian, bisa kemudian dapat simpatik, bisa kemudian mendapatkan dukungan gitu dan seterusnya bisa. Dan nanti efeknya juga keuntungan duniawi yang lain. Menampakkan ibadah dengan tujuan agar dilihat. Ibadah kan macam-macam tadi. Mungkin sholat, mungkin puasa, mungkin infak, sedekah atau zakat yang kita keluarkan, atau haji dan umrah yang kita gunakan dan seterusnya. Atau bacaan Quran kita, atau mungkin ibadah-ibadah yang lain. Ini ria. Ya. Adapun sum'ah, kalau ini ria itu dari kata ro'ah, berarti kaitannya adalah dengan pandangan. Tapi kalau sum'ah itu dari kata sami'ah, berarti kaitannya adalah dengan indera pendengaran. Berarti maksudnya apa? Suka memperdengarkan amal. Kalau tadi kan suka, kalau amal kita dilihat, namanya apa? Ria. Kalau suka memperdengarkan amal, namanya sum'ah. Tapi tujuannya sama. Ya, supaya kemudian kebaikan-kebaikan kita itu terperhatikan oleh manusia. Sehingga kemudian kita disanjung, kita dipuji, kita dihormati, kita kemudian mendapatkan simpati, kita mendapatkan dukungan dan sebagainya. Ini ria dan sum'ah. Jadi sama dari sisi tujuan, cuma mungkin cara di dalam kita menampakkannya beda. Jadi begini kaum muslimin, ria atau sum'ah sama dalam hal tujuan, yaitu seorang beramal dengan tujuan untuk mendapatkan pujian, simpatik, dukungan, kedudukan, pangkat, status sosial atau keuntungan dunia. Dan termasuk ria orang yang beramal karena takut dicela. Ini juga ria. Kalau tadi kan nyari sanjungan pujian, ini kebalikannya. Wedi nek disepeleke, wedi nek dicela, gitu kan? Atau mungkin pekewuh. Aku bojone Pak RW mosok ora korban, gitu kan? Pekewuh karo wargane, gitu kan? Wargane wae padha kan mosok aku Pak RW ora korban. Berarti kan karena takut dicela, karena pekewuh, karena kekhawatiran kehilangan duniawi juga. Mungkin yang sifatnya materi-materi juga bisa seperti itu. Ini juga masuk kategori. Supaya lebih paham, kadang sesuatu itu butuh tahu kebalikannya. Misalnya kita dulu bahas syirik, kita akan tahu syirik. Kalau kita juga mengetahui tauhid. Kebalikan daripada syirik adalah tauhid. Ria juga ada kebalikannya. Ria adalah kebalikan daripada ikhlas. Ya, jadi kalau kita itu berbicara tentang ikhlas, ya berarti amalan yang terbebas daripada ria. Atau kita berbicara tentang ria, berarti amalan yang tidak ikhlas. Kalau ikhlas itu apa? Ikhlas itu apa? Soalnya nanti kalau tidak tahu ikhlas, kemungkinan besar kita itu terjerumus kepada ria. Jadi wong niku kudu ngerti, ikhlas niku sing ngatos. Tapi ikhlas sing ngatos apa? Nah kan, kadang keliru kadang keliru gitu kan. Salah kaprah lah, kita katakan salah kaprah. Langsung jenenge ikhlas ya lapang dada, rela gitu kan. Rela. Jadi ketika kita itu mungkin ngasih sesuatu kepada orang kemudian tidak ada pretensi apapun ya sehingga kemudian kita loss begitu saja, kita mengatakan bahwa itu ikhlas. Belum tentu. Bisa jadi ngono jenengan loss itu kenapa? Karena jenengan dapat senyum dari orang yang kita kasih kebaikan. Senyum tok loh, itu membuat kita tenang. Tapi begitu dikasih kok ternyata merengut baik, katanya pulang rasanya gimana? Senang. Iwas amplop atau kasih 100 lah takoni beura gitu kan. Oh ngerti sih seket baik gitu kan dan seterusnya. Kemudian loss kita kemudian ngasih sesuatu kok rasanya loss. Kenapa? Karena kita ada imbal balik sehingga kemudian loss. Bukan itu makanya yang disebut ikhlas. Ikhlas itu memurnikan tujuan hanya kepada Allah dari setiap bentuk ketaatan kita. Ada yang diarahkan, ada tujuan nih. Kita itu beramal itu Allah, yang diarahkan itu adalah Allah. Makanya ada juga ulama yang mengatakan ikhlas itu amalan hati yang diperuntukkan hanya kepada wajah Allah semata, bukan untuk yang lain. Bahkan ikhlas itu melepaskan diri dari pandangan manusia atau makhluk dan senantiasa memandang Allah. Makanya kalau ada orang berkata begini nih, coba diperhatikan kalimatnya. Misalnya ya ada orang penarik infak datang ke rumah kita. Kemudian kita pesan, tolong ya aku apa semuanya tulis baik, mbak, darani nyong ora ikhlas.
Saya tanya, orang ini ikhlas nggak? Orang ini ikhlas nggak? Tolong ditulis baik, hamba Allah. Bahwa uang 30 ikhlas. Saya tanya, ikhlas nggak? Halo? Yang tegas, ikhlas nggak? Sisi mana? Sisi mana yang menunjukkan nggak ikhlas? Iya, karena ada kalimat mbok darani nyong ora ikhlas. Itu justru malah nggak ikhlas. Kenapa? Karena belum melepaskan diri dari pandangan manusia. Kita tuh masih yang dipikirkan itu pandangan manusia terhadap kita. Bisa dipahami ya? Susah nggak? Susah nggak? Susah gitu loh. Kita kan susah. Gerak batin kita itu bolak-balik harus kenali betul itu supaya kemudian kita berarti aku jane ono kecenderungan orang. Ada orang tiap jam 3 pasti nge-share WA. Dur, ajak lalen, tahajud. Coba, kalau orang ini memang berniat untuk mengingatkan orang lain itu untuk tahajud, oke. Tapi nanti kalau kemudian ada suatu waktu di mana ternyata dia itu lupa tidak nge-share, kok kemudian ada rasa rasanya wong-wong pada orang ngerti nek aku mau tahajud, dan kelalin orang nge-share gitu kan dari situ. Berarti selama ini tahajudnya gimana? Ya ikhlas. Ada unsur ria, seperti itu loh gambarannya. Jadi orang yang ikhlas itu melepaskan diri dari pandangan manusia atau makhluk dan senantiasa memandang Allah. Atau mungkin ini, ikhlas itu adalah memurnikan maksud dan tujuan takarub kepada Allah dari segala bentuk sawaib. Sawaib itu balasan-balasan yang lain, usura urus pokoknya yang diharapkan itu berpahala atau mungkin mendekatkan diri, bentuk pendekatan diri kepada Allah. Berat banget. Ikhlas itu berat banget. Karena tadi kecenderungan jiwa kita itu tadi senangnya dialem, senangnya dapat kebaikan, senangnya digateke, gitu kan? Kita itu tidak nyaman kalau kemudian kita itu beramal kemudian tidak ada yang memperhatikan dan seterusnya. Kadang nek arep mlebu nang kotak infak kok ono rada biru kok abang wae cepat dan kriket-kriket seroh peraya nasi seroh peraya gitu kan. Tapi nek sing arep dilebokke kono 2000-an kucel lu ngene nutupi gitu kan. Sel dilalah ya bolongannya kecilikan orang mlebu gitu kan dan seterusnya gitu. Ning ati dadine deg-degan bahasane padha ngerti ya 2000-an kucel. Dan nek wong ikhlas ora urus. Ora urus ya orang lembaga nang kotak. Oke, kamu muslimin sudah. Ini gambarannya. Ini kita tunjukkan dulu. Susah ya, makanya saya kumpulkan coba definisi ikhlas itu dari berbagai pendapat ulama. Kenapa? Karena memang supaya cakupannya itu bisa paham. Mungkin ada yang mudeng dengan ini atau mudeng dengan ini, mudeng dengan ini. Jelas gambaran ikhlas. Nah, dari sini karena kita sedang membahas tentang larangan keras terhadap ria, yuk coba kita tengok seperti apa sih pandangan syariat tentang ria. Nah tadi ini larangan keras ya, pandangan syariat tentang ria itu seperti apa? Saya kumpulkan ada di kitab. Baik Bapak Ibu, kamu muslimin harus yuk kita berjuang supaya amalan-amalan kita itu betul-betul murni. Karena ikhlas itu murni, ora kena kecampuran sedikit pun. Khalis itu artinya murni. Khalis alhamdulillah berarti murni banget. Wallah, ora kecampuran niat-niat yang lain. Baik, kalau ada kecampuran namanya ria. Apa atau dalil atau bahaya ria itu? Satu, pelaku ria itu sebenarnya dianggap belum beramal. Andai dia sholat ada unsur ria, ada unsur mencari pujian sanjungan, belum dianggap sholat. Andai dia infak sedekah atau zakat yang wajib, tapi ternyata itu zakatnya adalah justru ternyata untuk nyari simpati, dukungan dan seterusnya, sebenarnya belum dianggap beramal. Kenapa? Karena Allah mendukung itu. Surat Al-Bayyinah. Ini kayaknya hafal banget. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu hunafa. Wa ma dan ya, tidaklah umiru mereka itu diperintah illa kecuali liya'budullah untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Ini ada kata mukhlishina lahuddin. Kita itu diperintah untuk beribadah. Beribadah itu apa sih? Bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa haji, bisa umroh, gitu kan? Tapi diperintahkannya gimana?
beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Orang-orang beribadah tok. Bisa dipahami ya? Jadi perintahnya itu satu paket. Kita diperintah sama Allah supaya beribadah dengan ikhlas. Bukan kita diperintah sama Allah supaya beribadah. Bukan. Tapi beribadah dengan ikhlas. Mukhlishina lahuddin. Dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Hanya kepada Allah. Berarti kalau ada orang baru sampai di sini mengerjakan ibadah tok, tapi belum mukhlis, berarti gimana? Koyo urung lakoni tugas, urung jalan ke perintah. Gitu. Jadi kalau ada orang kok sholat, ternyata sholatnya itu mencari ridho Allah, yo. Jangan kok sholat ngopo, wah itu kan kewajiban wong Islam, wajibun Allah. Tapi juga ada unsur, aku nang RT ini kok nggak sholat, enak kok, no, gitu kan dan sebagainya. Berarti masih kecampuran ini. Ya kalau pakai ayat ini, berarti jangan urung lakoni sholat. Kita kok menunaikan ibadah haji atau umrah, maka kok haji dan umrah itu dawuhipun Allah kok. Wa ala nasi walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, gitu. Bahwasanya bagi manusia itu ada kewajiban menunaikan haji. Baitulah bagi yang mampu dan seterusnya. Seperti itu. Tapi juga ada unsur lain, kepengen disanjung, kepengen dipuji dan seterusnya. Pada hakikatnya itu jadi urung lakoni haji dan umrah itu tadi. Secara prinsip dari perintah ini. Makanya pelaku riya dianggap belum beramal. Dari sisi makna ya, adapun nanti dari sisi gugurnya kewajiban udah gugur kewajiban. Bisa dipahami? Bahaya riya seperti itu. Sehingga amal-amal yang di dalamnya kecampuran motif lain selain mencari ridho Allah, maka bahaya yang kedua ini. Amalnya yang ada riya itu tidak dipedulikan oleh Allah. Tidak dipedulikan itu maksudnya orang bakalan dapat pahala, orang bakalan dibalas sama Allah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala niku ngendika, ana ahna suraka ya'nish. Aku itu adalah zat yang maha kaya, tidak butuh sekutu. Allah niku zat maha kaya, maha cukup, enggak butuh sekutu. Sekutu itu gimana sekutu? Serikat. Kan gitu kan? Bisa dipahami ya? Mana sekutu? Tentara sekutu. Berarti gimana? Berarti gimana? Yang berkumpul untuk kemudian melakukan satu tugas, satu target bareng, itu namanya kan sekutu gitu kan. Atau mungkin orang itu bekerja sama dalam suatu bisnis, berarti namanya apa? Sekutu atau serikat. Nah, ana ahna suraka'i anisib. Aku itu adalah sekutu yang maha kaya. Tidak butuh sekutu, tidak butuh serikat. Gitu kan? Man amila amalan asraka fihi ma'i ghairi. Barang siapa melakukan amalan, kok ternyata dia itu menyekutukan aku dengan selainku. Artinya, selain mencari ridho Allah, kok ada tujuan lain dari amalan itu tadi? Taraktuhu wasirkahu. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Maksudnya kepripun? Allah membuatkan ngerso nabi amale dibiarkan. Coba bayangkan nih, kalau amal-amal kita itu ternyata masuk kategori yang seperti ini, dibiarkan sama Allah, tidak dipedulikan sama Allah. Padahal kita sudah berlelah-lelah sholat. Tidak cuma yang wajib, bahkan tahajud. Bahkan kita itu mungkin sudah mengeluarkan sebagian harta yang kita dapatkan dengan jerih payah bantuin Tuhan. Padahal kita sudah berlelah-lelah bahkan dia tambah lagi memberikan biaya yang tidak sedikit pada haji umroh kita dan seterusnya, tapi ternyata ada kesusupan motif lain di dalam keduniaannya. Allah memberikan salah. Bahaya riya seperti itu. Sehingga yang ketiga, riya membatalkan pahala. Jadi setiap amal kan mestinya kan dapat pahala. Tapi kalau ada unsur riyanya, Al-Baqarah 24 ini. A'udzubillahi minasyaitonir. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit pemberian itu dengan menyakiti orang yang kita beri. Dua perkara nih, mengungkit-ungkit atau menyakiti orang yang sudah kita kasih sedekah. Nah, orang yang kayak gitu disebutkan kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya itu hanya sekedar untuk riya saja.
Kalau mengungkit-ungkit kan jadinya kayak gitu loh. Ini kayaknya kan ria, gitu. Orang berniat ikhlas, nah ikhlas kan ya wis gitu. Jadi kok orang dadak ungkit-ungkit meneh. Seakan-akan itu ingin tahu konsekuensinya loh. Rika kelingan apa ora? Kemudian anak susah sing nulung ya aku. Anak Rika ora kan bayar sekolah ya sing bayar SPP aku gitu. Nah, itu kan mengungkit-ungkit. Berarti seakan-akan selama ini yang dikasihkan itu hanyalah ria. Wala yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Orang yang seperti itu seperti orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, nasibnya kemudian digambarkan dengan sebuah permisalan ini. Nasibnya tentang amalnya, nasib amalnya ini. Wa masaluhu kamasali sofwanin alaihi turabun. Orang yang tadi sodakohnya itu hanyalah ria, perumpamaannya itu seperti sofwanin. Sofwanin itu batu yang datar, licin. Datar, licin, alaihi turabun, di atasnya ada tanah. Ya, batu datar licin, yuk. Misalnya gampang aja lah. Rame yang lebar ukuran 60-60 letakkan di depan rumah, kemudian di atasnya kasih tanah. Ya. Wa asobahu wabilun, tiba-tiba kemudian terjadi hujan lebat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tanah itu habis. Watarokahu solda. Tanah itu habis. Seperti itu orang yang beramal ria itu seperti itu. Seperti dia itu beramal itu seperti mengumpulkan tanah di atas batu datar yang licin kena hujan lebat. La yaqdiruna ala say'in mimma kasabu. Dia tidak menguasai sedikit pun dari apa yang telah dia amalkan. Artinya nggak dapat pahala apapun dari apa yang sudah dia kerjakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang ria seperti itu. Kayaknya waspada banget ini. Jadi beramal besar mungkin lebih ringan Pak daripada berusaha untuk mengikhlaskan dari amal yang kita lakukan itu sendiri. Kalau kita katakan mungkin menunaikan ibadah haji dan umrah buat mengumpulkan duit sampai mungkin total nanti ketemunya 90 juta, itu kan mungkin berat. Waktu ketika di sana penunaiannya mungkin juga ternyata berat. Ada yang lebih berat lagi daripada itu, yaitu membersihkan niat dari haji dan umrah kita itu semata-mata untuk mencari ridho Allah Ta'ala saja. Itu yang PR yang lebih berat. Nah, kalau tidak, ini tadi digambarkan seperti tanah yang ada di atas batu licin, sehingga ketika terjadi hujan lebat terus ente-entean akan mungkin tidak tersisa sedikit pun gitu kan, tanahnya tidak tersisa sehingga kemudian di kerampeknya itu kemudian bersih lagi seperti itu. Alhamdulillah. Ini yang keempat. Ayat jika ria itu termasuk perkara yang paling Nabi khawatirkan terhadap kita. Jadi kalau diibaratkan kita itu miskin, mungkin Nabi nggak khawatir. Jangan-jangan malah umat Islam miskin itu malah imannya semakin andel. Bisa nggak? Bisa. Dulu para sahabat buktinya juga seperti itu. Ketika umat Islam itu baru berjuang, waduh, masya Allah, imannya tebal-tebal, persatuannya luar biasa. Baru kemudian mulai muncul konflik itu kapan? Ketika sudah dibukakan perbendaharaan harta Persia dan juga Romawi itu kemudian sudah dibukakan untuk umat Islam, mulai muncul tuh ada perpecahan dan seterusnya. Artinya beliau nggak khawatir tuh kalau umatnya itu miskin itu nggak khawatir. Beliau itu nggak khawatir kalau umatnya mungkin tidak banyak itu khawatir. Tapi beliau itu paling khawatir, di antara yang paling beliau khawatirkan itu justru malah ria. Ini kalimatnya. Inna ahwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya ahwafa ma akhafu. Ahwafa itu paling aku khawatirkan ya. Di antara perkara yang aku khawatirkan alaikum atas kalian itu adalah asyirkul asghar. Syirik kecil. Istilah ini bagi para sahabat mungkin baru waktu itu. Sehingga kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Syirkul asghar ini pun apa ya? Karena kalau bicara ada kalimat kok pakai kata syirik, itu para sahabat itu pasti sudah takutnya pol-polan. Berarti itu perkara sing bahaya. Sekalipun disebut dengan kata syirkul asghar. Maka mereka kemudian bertanya, ya Rasulullah, syirkul asghar itu apa ya? Maka beliau menjawab, ria. Apa? Ria. Ya. Jadi syirkul asghar itu apa? Ria. Innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul yauma tujazal ibadu bi a'malihim.
Innallaha sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu yauma tujazzal ibadu bi'amalihim, berfirman di hari di saat Allah itu membalas amal-amal hamba-hambanya. Allah itu berfirman terkait dengan riya, idhabu ilal ladina kuntum turauna bi amalikum fid dunya. Jadi besok pada hari kiamat kan Allah membagi-bagikan pahalanya itu kepada hamba. Ini orang yang dulu beramalnya mungkin sholat riya, puasane riya, maca Qur'ane riya, haji umroh riya, infak sedekah riya, dan seterusnya akan dipanggil. Kemudian diperintah ini, idhabu ilal ladina kuntum turauna bi amalikum. Kamu pergilah tuh kepada orang yang dulu kamu itu ingin menampakkan amalnya kepada mereka. Kamu datang ke sana. Cari itu. Dulu di dunia kamu itu kepengen amalnya dilihat si fulan, datang kepadanya. Silahkan kamu cari dia. Bangdur, kemudian lihatlah. Hal tajidu indahum jazaan. Coba kamu tengok, dia bisa ngasih balasan nggak sama kamu? Berarti maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Allah itu kemudian memerintahkan, silahkan kamu minta pahala kepada orang yang dulu ketika di dunia kamu beramal itu supaya dipandang sama dia, besok di akhirat mintalah pahala sama dia. Bisa ngasih pahala? Bisa ngasih pahala? Ya mungkin. Seperti ini balasannya. Makanya Nabi itu khawatir banget. Umatnya itu terjerumus kepada sirkul aswar ini, yaitu riya. Perkara yang beliau khawatirkan lebih beliau khawatir. Nah, kalau Nabi itu khawatir, berarti kan ini kan memang perkara yang memang tidak mudah untuk dihadapi oleh umatnya. Sehingga dalam kesempatan yang lain, Nabi pun mengatakan, riya itu lebih dahsyat daripada riya. Di suatu saat para sahabat itu lagi pada berenang,